Di sebuah sore yang mendung di kota Pontianak, saya menuju warung kopi. Seperti biasanya, saya bikin janji dengan seorang teman untuk obrol-obrol seputar keseharian. Nah, kali ini ada obrolan yang istimewa karena teman kami berdua di Yogyakarta sebentar lagi akan menyelenggarakan pameran lukisan. Ini sangat menarik teman-teman. Seperti apa obrolan kami? Saksikan sekarang juga. Kenikmatan lukis on the spot. Gairah saya bangkit ketika melukis langsung di alam terbuka. Kenikmatan berkarya di tempat baru ini menjadi penjeda aktivitas berkesenian sehari-hari di studio lukis, mirip ref dalam lagu. Penjedaan ini membuat ketagihan, sebagaimana refrain yang bermakna pengulangan. Melukis langsung on the spot menagih saya untuk mengulangi dan terus mengulangi. Meskipun tanpa perencanaan yang sistematis dalam hal tempat dan waktu. Alhamdulillah saya telah melakoni lukis luar studio di beberapa kota, baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, channel YouTube saya yang jarang update. Channel Bang Pai ya? Iya, catatan Bang Pai. Ya, jadi saya itu punya channel YouTube itu tujuannya biar kayak orang-orang. Tapi ternyata gagal seperti orang-orang yang rajin posting, bikin video dan segala macam. Nah, jadi ini niat baru itu insya Allah akan posting video setiap ada agenda yang perlu diposting. Karena saya tidak sempat kali ya untuk ngurusin channel YouTube. Nah, kenapa kita bikin rekaman ini? Pertama, ini dalam rangka mengucapkan selamat kepada salah satu teman kami, Pak Denny Junaidi, Pak Denny J, yang insya Allah tanggal 19 September selama beberapa hari ke depan itu akan melangsungkan pameran tunggal lukisan di sebuah kafe di Jogja. Nama kafenya itu di Jogja. Nah, karena saya ingin ke Jogja, kemudian tak berhasil. Saya Pandemi, karena pandemi dan ya jadi saya cari-cari orang Jogja. Ketemulah saya orang Jogja ini untuk membicarakan ya. Tadi kebetulan juga orang Jogja sebelah saya ini mengomentari status Facebooknya Pak Denny itu tentang, jadi Pak Denny itu kan pelukis ya, pelukis yang luar biasa. Kita sudah tahu lah kiprahnya. Teman-teman perlu subscribe channelnya itu, Painting Explorer Channel. Nah, itu perlu di subscribe, lihat banyak sekali lukisan-lukisan yang luar biasa, Masya Allah. Nah, Mas Nunung ini di sebelah saya ini mengomentari kalau Pak Denny itu melukis kenyataannya. Apa? Gimana kalimatnya? Menggambar kenyataan. Kalau saya menyatakan gambar, membuat gambar jadi nyata. Oh, gitu ya. Saya membuat gambarnya nyata. Kalau Pak Denny itu membuat kenyataan jadi gambar. Oh iya betul. Jadi Pak Denny itu pelukis yang ya kemana-mana ya, kayak pameran besok ini judulnya On the Spot. Beliau itu spesialis di cat air. Kemana-mana setiap bepergian itu selalu punya alat gambar dan menggambar di mana-mana. Nah, hari ini saya bersama seorang arsitek. Oh, arsitek betul? Oh, bukan. Sipilis saya. Salah ternyata. Salah teman-teman. Tapi ya gitulah. Ruang lingkupnya itu ya kebalikan dengan Pak Denny. Jadi kalau Pak Denny itu menonton dulu baru digambar. Nah, ini digambar dulu baru direalisasikan. Gambarnya itu bangunan ya. Bangunan, rumah atau apa saja digambar lewat desain yang saya tidak terlalu mengerti. Dan akhirnya direalisasikan lewat bangunan. Nah, hari ini insya Allah saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan hal tersebut, dengan Pak Denny lukisannya atau dengan bangunannya ini. Tapi insya Allah kita akan cerita sedikit tentang peradaban. Ya, menggambar peradaban gitu ke temanya. Bukan. Menggambar peradaban dan menggambar peradaban dan mewujudkan peradaban. Wujudkan peradaban. Nah, kira-kira gitulah ya. Pak saya ini. Tapi intinya ya membangun peradaban dan menggambar peradaban. menggambar dan membangun peradaban. Ah, itu. Gitu ya, maaf ya teman-teman, kita tidak profesional jadi kayak gini nih. Terus mohon maaf juga kalau ada banyak suara dari luar, kita sedang di warung kopi soalnya.
bukan di studio yang kedap suara. Nah, Mas Nunung, gimana? Pertama udah kenal lama dengan Pak Denny? Kenal itu pertama kali ketemu di acara 212 Di Monas ya? di Monas. Ya, ya. Ada Jana, ada Pak Denny. Mungkin dulu sebelumnya sudah kenal, cuma mungkin waktu itu saya di Jogja Utara, Pak Denny di Jogja Selatan. Ya, ya. Ketemunya pas demo aja, jadi tak begitu. Tapi mengikuti lah perkembangan mengikuti. sosmednya, Ya. YouTube-nya yang luar biasa itu. Nah, boleh dong komentar sedikit gitu. Pertama itu saya mengikuti itu Mas Wayan, adiknya Pak Denny, Ya. Mas Doni. Lama-lama Pak Denny juga bikin YouTube, channel YouTube yang Painting Explorer channel lah itu. Ya. Khas sekali kayak ngomongnya Pak Denny. Ya. Nah, saya ngikutin terus saya selalu komen kalau Pak Denny itu Pak Denny bikin konten di YouTube, Painting ya. Explorer channel itu saya selalu komen. Karena memang menarik gambar-gambarnya. Terus bagaimana Pak Denny itu memaknai dari semua gambar yang beliau bikin, walaupun mungkin agak kalau bahasa Jawanya itu geladrah, tapi ternyata itu tuh memang muncul dari apa? Dari passionnya. Ya. Gambar itu muncul dari passion beliau yang menggambar, tapi juga latar belakang beliau yang juga pendakwah. Gambar-gambarnya itu selalu mentes, kalau orang Jawa bilang itu selalu berisi. Itu yang Apakah ini ada kaitannya dengan peradaban yang ya. Jadi itu kan kita bahas. Kenapa kok menggambar itu ada hubungannya dengan peradaban itu? kenapa bahasnya nanti? Kenapa nggak bahas sekarang? Ini kan baru prolog. Oh, iya. Langsung saja teman-teman. Soalnya saya mau jemput anak. Jam 5 itu anak saya pulang sekolah. Jadi gini, saya komen di Facebooknya Pak Denny itu karena saya selama ini kan selalu bikin posting-posting di status WA saya maupun di status Facebook saya itu bahwa saya itu bekerja sebagai orang yang membangunkan rumah orang. Oke. Jadi kita gambar dulu, kita desain, kita render sampai bentuknya gambar itu sudah gambar 3 dimensi yang sudah rendering, yang seperti foto. Gitu. Ya. Kita berusaha untuk menggambar persis seperti foto itu atau hasil rendering itu. Dan hasilnya kalau kita bandingkan tuh mirip. Saya tertarik tadi dengan Facebooknya Pak Denny itu, beliau juga bikin foto. Sebenarnya beliau di lapangan di lokasi on the spot itu, beliau gambar, dan ketika hasil gambarnya beliau itu dengan kenyataan itu menjadi mirip juga. Sama seperti saya, cuma bedanya dibalik. Saya ya. Kalau Pak Denny itu kenyataan dijadikan gambar, kalau saya gambar dijadikan kenyataan. Nah, saya mikir tuh ternyata begitu juga ketika kita dalam sebuah peradaban. Bagaimana Rasulullah ketika membangun peradaban, nggak cuma Rasulullah sebenarnya, dari zamannya Roma atau setelah itu masa-masa Renaissance, mereka itu orang-orang yang Montesquieu di Jerusalem itu Ya. berdiskusi, menggarap, menggambarkan peradaban, sehingga kemudian peradaban itu diwujudkan dalam kenyataan. Muncullah kapitalisme. Ya. Begitu juga Karl Marx. Marx juga begitu. Dulunya dimulai dari Engels kan. Kemudian Engels ini diskusi dengan Karl Marx. Ingin menggambarkan sebuah peradaban yang sosialis, yang Dia komunal. protes dengan kapitalis kan? Dia memprotes kapitalis. Memprotes kapitalis, dia ingin juga mewujudkan masyarakat yang komunis, yang sosialis. Nah, itu dia wujudkan dalam bentuk gambaran dulu. Dia gambarkan dulu, kemudian gambar itu diwujudkan dalam kenyataan. Munculnya akhirnya revolusi Bolshevik. Ya. Rusia, Cina juga kemudian revolusi Bolshevik. Nah, ini kalau dari gambar dijadikan dalam kenyataan. Ya. Rasulullah juga begitu. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, peradaban ini harus begini, harus mengikuti perintah Allah. Perintah Allah itu terkait dengan semua, dari mulai pakaian, makanan, sampai ke peradaban bagaimana mengatur politik, bagaimana mengatur ekonomi, itu diatur oleh Rasulullah, digambarkan. Jadi Berarti maksudnya ini seperti konsep gitu ya? ya, mengkonsep dulu. Jadi semua peradaban di dunia itu pasti ada Ada konsepnya. konsepnya. Oke. Ya. Maksudnya ada konsepnya, konsep itu kemudian diwujudkan. Nah, itu gaya-gaya saya. Ya.
yang dalam saya tuh saya buat konsep dulu nih. Hmm. Terus konsep ini diwujudkan dalam kenyataan. Sekarang kebalikannya dengan apa yang dilakukan Pak Denny. Ini berkaitan dengan peradaban Islam. Peradaban Islam sekarang ini masalahnya sudah tidak dipahami oleh kaum muslimin sendiri. Sehingga ketika peradaban itu tidak muncul, Ya. masyarakat tidak tergambar bagaimana sih peradaban Islam itu. Oke. Kan peradaban Islam nggak ngerti. Jangan kan gitu. Ngertinya itu kalau sistem politik Islam itu ya demokrasi. Tapi kan pernah terjadi peradaban Islam. Iya, tapi tidak tergambar karena kaum muslimin sekarang tidak mengalami dewasa itu. Jauh dari Islam. Jauh dari Islam. Sehingga akhirnya muncul demokrasi Islam. Padahal bukan demokrasi, itu masalah suruh jadi dianggap demokrasi Islam. Ya. Bagaimana sistem legislasi dalam Islam dianggap bahwa DPR itu atau pembuat legislatif itu Sesuai ajaran sesuai Islam. dengan ajaran Islam. Atau misalnya sosialisme di Islam, kenapa? Dekat dengan orang cilik, dari orang cilik. Ya. Nah, itu dianggap- Rasul juga sosialis. gitu. Ya. Nah, itu kan karena kaum muslimin tidak mengerti bagaimana gambaran peradaban Islam. Nah, ini tugas seperti ini kayak yang dilakukan Pak Denny, menggambarkan apa yang sebenarnya dulu sudah pernah ada. Masya Nah, Allah. itu menjelaskan kepada umat supaya umat tahu, oh ternyata gambaran Islam itu seperti itu. Dan mereka berkeinginan untuk mewujudkan. Nah, itu. Mungkin itulah. Ya, tapi ngomong-ngomong Pak Denny ini dalam setiap gambar yang dia buat itu mengandung unsur syiar Islam itu. Iya, Ya. karena di passion beliau kan, passion beliau di situ. Dan konsepnya jelas, dia juga punya berbagai macam uslub lah ya dalam rangka mendakwahkan Islam itu lewat gambar. Nah, teman-teman, kita nggak bisa ngobrol lama-lama karena saya mau jemput anak. Tapi ya, kalau video ini berhasil ditonton ramai, kita bikin lagi. Collab kita dengan Pak Denny sama Ya. Mas Doni. Ini video yang tidak direncanakan sebenarnya, tapi ya itu tadi karena besok, sekarang tanggal 17, mungkin ini akan diupload tanggal 18, lalu tanggal 19-nya itu pembukaan pameran. Jadi teman-teman yang di Jogja kalau bisa itu hadir ya. Itu tuh di kedai kopi, nama kedai kopinya itu di Jogja. Nama kedai kopinya Bukan di Rumah Jogja. Warna ya? Bukan, Rumah Warna itu Produsernya. ownernya nanti akan memberikan sambutan di acara Oh tersebut. gitu. Tapi acara ini akan terselenggara di sebuah kedai kopi ya seperti kami sekarang ini sambil minum kopi ya, di Jogja nama kedai kopi. Saya temennya kopi. Nah, hadir silakan. Itu teman-teman akan menyaksikan betapa luar biasanya lukisan cat air dari Pak Denny. Yang kita sudah tahu beliau sudah malang melintang cukup lama di dunia seni rupa. Dosen juga diisi dan juga pengemban dakwah yang ideologis. Oke, selamat Pak Denny dan teman-teman di Jogja. Kami tidak bisa hadir ya, cukup dari video ini saja. Makasih sudah Sama-sama. menemani saya ngobrol-ngobrol. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.